Bang Sony ini kita tuh sampai mana ini? Ini loh kan kemarin disuruh nyonya suruh beli telur puyuh buat angkringan, Oh, buat stoknya itu. habis. Dia sate itu. Oh, Banyak kan ya? lari. Oh iya sih benar banget. Sate Tapi kecapnya itu lari. Oh, ya sih. Tapi kayaknya dari tadi tuh kita nggak pernah nemu. Mana sih tempatnya tuh mana? Nyasar ini. Kayak di ke sini arahnya. Cuman aku malah nyasar di sini. Lah, mana sih Bang Son? Waduh, apa itu? Kayaknya bercabang gitu, bercabang 5 ya tuh. Ih, Harus nginjak bentar berat lagi banget. nyampe. Udah nggak kuat Bang Sony, cium gatel banget. Ini Apa depan situ ya? Mungkin ya. Ya udah deh, coba deh. Coba tanya mbaknya itu ya. Harusnya ini nih tempatnya ini. nih. Apa ini? Rumah telur? Dia Cewek. menyediakan apa ini puyuh? Kan emang kita nyarinya telur. Iya. Yuk, Bentar. apa? Ada orangnya apa enggak? Oh iya ya, nggak boleh langsung masak gitu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak, beli. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Halo Kak. Halo. Halo Mbak, ini bener yang jualan telur puyuh? Iya bener. Mau apa? Mau beli telur? Iya. Iya, masa mau beli ayam Mbak? Kak dong. Kan fit. Ya, iya sini masuk dulu, ayo masuk. Yuk. Mau lihat-lihat filmnya dulu Iya Kak? sih. Boleh, Boleh? Mbak? Oh ini Mbak. Iya. Kamu Ini mau dia. cari telur? Iya, lucu banget. Lucu imut banget kayak Ajeng. Suka-suka dia aja nih satu. Oke. Masalah Mbak ini populasinya berapa ini Mbak? Sekarang itu 2000, iya. Oh, Kemarin gitu. habis akhir sebagian, terus ini sisa 2000. Mau di akhir 1 bulan lagi nih. Oh gitu. Iya, ini udah tua-tua view-nya. Lucu banget Bang Sony. Angkut boleh nggak? Satu. Kita di sini pesennya cuma Satu beli kandang. telur. Kita di sini cuma disuruh beli telur deh. Ya. Bukan beli burungnya. Nggak boleh nih. Mungkin, nah daripada aku bingung mau beli burungnya, mending kita ngobrol-ngobrol aja kalau enggak. Biar nanti di Ajeng bisa ceritain ke Nyonya. Siapa tahu Nyonya mau jualan burung puyuh juga. Yes. Mau langsung. Siapa Ayo. tahu mau pelihara besok. Nah itu sih ya. Iya. Siapa tahu kan. Benar-benar. Nanti kan bisa Ajeng bisa cerita ke Nyonya. Oh iya betul sekali. Mana Mbak? Boleh? Boleh, boleh. Nanti Jadi kita yuk. sharing-sharing aja ya. Oke, sharing-sharing. Halo Mbak, maaf banget ya jadi apa namanya nyita waktu Mbak gitu. Ngerepotin. Enggak, ini juga luang kok. Oh, iya. Nanti mungkin ke kandang kan jam 5-an Oh, gitu. gitu. Masuk pakan jam 5-an gitu. Jadi luang sih kalau jam segini gitu. Mbak sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh boleh kenalan nggak sih Mbak? Boleh. Siapa namanya? Ajeng. Mbaknya? Oh, Daya. Oh Mbak Jaya. Saya Bang Sony. Oh, Bang Sony. Oh, Apa sih Dek? Oh gitu. Mbak mau tanya ini kan puyuh-puyuh yang menggemaskan ini. ya. Itu Mbak Jaya itu kok bisa kepikiran gitu loh buat pelihara puyuh? Sebenarnya itu dulunya itu bukan di puyuh sih. Apa tuh Mbak dulu? Dulu tuh di ayam petelur. Pertama itu peliharanya itu ayam petelur. Habis itu terus ke pembibitan gitu. Belajar ide, terus kita aku tuh basicnya itu di ayam jobber. Dulu bilangnya itu Jawa jobber, Super. iya Jawa Super. Itu kan netesin sendiri. Terus di kampus belajar netesin, terus belajar ide sendiri. Itu jual beli ayam jobber di usus jobber itu udah lama. Terus nggak tahu kok pas lama-lama tiba-tiba ke puyuh ya. Oh gitu. Emang kampusnya di mana sih Mbak? Di Polbang Tanjuma, tahu nggak? Polbangan Yuma. Iya, di Kampus Polbang yang keren Tanjuma. itu ya. Yang jurusan peternakannya oke itu Mbak? Iya, Pantas. itu tuh semua fasilitasnya itu bagus-bagus ya. Sampai aku ini bisa pelihara puyuh sampai sekarang. Itu dari kampus Mbak? Iya, dari kampus. Nah, itu berada dari kampus. Dulu tuh awalnya itu dosen kampus Pak Yaya, tahu nggak? Itu Pak Yaya. Siapa ya? Besok kalau kalian masuk ke kampus ya, kalau kenal itu. kenalin ya, Mbak. Iya, Siap. Pak Yaya itu. Dulu itu awalnya itu nggak tahu tiba-tiba dikasih puyuh katanya
ini disuruh pelihara puyuh sambil belajar. Lah Pak, saya tuh nggak ada basic di puyuh saya gitu tak bilangnya. Tapi tiba-tiba Yus nggak apa-apa karo sinau Belajar gitu. Jadi belajar puyuh dari situ. Oh. Lu Awalnya dititipin terpaksa. berapa tuh, Mbak? Awalnya ya terpaksa sih. Soalnya kan di kampus kita ada kegiatan kampus merdeka itu. Terus ada magang banyak gitu. Jadi awalnya terpaksa, tapi ya diberi amanah ya gimana ya. Terus akhirnya ya udah paksa terusan sampai sekarang. Dinikmati. Iya. Ya, asik ya ternyata Iya, ya. ternyata seru juga loh beternak itu. Oh, dulu waktu dititipin awal-awal itu berapa Mbak populasinya? Dulu itu dititipin 1.000 ekor. Langsung sih. Langsung 1.000 gitu. Oh, Kirain kan dikit, tiba-tiba 1.000. iya. Terus kok mbak sinau iso gitu dagangnya ya itu sambil belajar gitu. Berarti di kandangnya kampus ya, Mbak? Iya di kandangnya kampus. Jadi ada Tapi fasilitas. perjalanan Mbak Dayah untuk memelihara puyuh-puyuh itu gimana sih, Mbak? Kalau awalnya itu kan dititipin dari kampus itu dikasih amanah buat pelihara. Misalnya kan belajar terus mengalir terus kayak banyak juga kayak jadi tahu gitu loh. Kalau dari kampus kan udah fasilitas kampus, jadi kita itu belajar itu ya kita nggak menanggung rugi gitu loh. Kalau rugi ya udah gitu kan kampus, jadi kayak belajar kayak dari puyuh kena penyakit terus kita ngobatin, terus kayak kita coba nekropsi juga itu kan di kampus juga ada dokter hewannya juga, kita belajar nekropsi terus habis itu kayak lama kelamaan gitu ternyata kok seru juga, enteng gitu loh kalau puyuh nggak kayak ternak yang lain. Terus akhirnya kok kayak seru kalau buat usaha, kalau dilihat dari segi ekonominya itu juga bagus gitu. Jadinya ngambil puyuh. Emang mulai usaha peternak ini dari tahun berapa, Mbak? Tahun dulu aku itu semester 4 kalau nggak salah. Oh, Semester 4 ya. Semester 1 itu terjun ke ayam jobar. Itu budidaya ya. Yang pertama itu budidaya. Itu semester 1 sampai semester 2. Kemudian habis itu ke semester 2 sama 3 itu ke ayam petelur sama ini apa? Pembibitan. Oh, iya. Pembibitan ayam jobar. Habis itu jual beli online di OC. Itu sampai Temanggung, sampai Semarang juga. Terus habis itu semester 4 dikasih itu puyuh. Terus dari semester 4 itu sampai semester 6 itu kan habis itu puyuhnya itu di akhir. Soalnya kan kalau puyuh itu 1 tahun itu udah akhir. Jadinya produksinya itu singkat ya. Daripada ayam petelur kan bisa sampai 2 sampai 3 tahun. Kalau ini tuh cuma 1 tahun tuh udah akhir, ini cepet. Habis itu ternyata kampus udah nggak menyediakan kayak dana gitu. Habis itu tapi masih dikasih kayak kandang gitu di Ada fasilitas gitu ada ya. fasilitas. Terus kayak itu dosennya itu bilang kalau kamu mau nyoba usaha terus pakai aja kandangnya kan udah ada fasilitasnya, terus kamu udah ada bakul, udah Ada bekalnya gitu bekalnya ya. gitu. Terus habis itu akhirnya nyobalah pelihara di kampus itu sekitar 1.500 itu tuh, tapi nggak sampai 1 tahun udah di akhir. Soalnya itu Apa tuh, Mbak? waktu itu delalah ya kan nggak tahu ya, ada usaha itu kadang ada yang naik ada yang turun Ada gitu. risikonya sendiri. Waktu awal 1.000 itu malah bagus, puyuhnya itu bagus-bagus. Apa mungkin aku lagi semangat ya paling ya. Itu tuh bagus ya, tapi waktu 1.500 itu kok kebetulan itu kan sambil pelihara puyuh, tapi aku tuh juga suka bangkok. Ayam bangkok, iya. Ayam bangkok. Habis itu tuh bangkok itu kena ini senot. Kan saya ke bangkok malah ke puyuh gitu loh. Harusnya kan nggak boleh ya. Karena ada bibit penyakitnya gitu. Harusnya nggak boleh, tapi kan saya pelihara bangkok terus pelihara puyuh, jadi harus Bolak-balik bangkok gitu. puyuh gitu. Bangkoknya kena senot, saya masuk puyuh. Akhirnya puyuhnya jadi ikut kena senot. Itu sekitar umur 6 bulan 7 bulanan itu takut habis ya puyuhnya karena kena senot mati. Itu kan produksinya juga turun. Iya, Akhirnya memutuskan untuk tak
akhir aja semua takut habis kan. Habis itu pindah ke rumah kan aman, nggak ada ternak lain juga. Terus habis itu ya di kampus kayak bangkoknya semua udah jual, jadi nggak ada sih. Jadi sekarang khusus puyuh aja biar nggak ada penyakit yang ikut. Tapi bener sih Mbak Daya ini, soalnya bangun peternakannya itu tuh jauh dari pemukiman ya Mbak Iya, Daya. jauh. Sampai kita nyasar tadi. Oh nyasar kesininya. Iya, Nyasar, nggak tahu itu Bang Sony itu macam mapnya. Berarti memang dari dulu tuh basicnya di Unggas, Mbak? Iya diunggas jadi dulu. Kebetulan SMK-nya dulu kan di peternakan, ambilnya juga diunggas. Melanjutkan. Iya melanjutnya, terus gitu. kuliah di itu Polbangtan. Jadi langsung ya udah terjun langsung ke unggas. Nah, ini terhubung tadi Mbak ada ya udah cerita panjang lebar nih, pasang surutnya di puyuh ini gimana sih? Kalau puyuh itu lebih mungkin ke penjualan ya. Kalau ya kayak bulan-bulan gini itu kan jarang ada acara ya. Kalau jarang ada acara itu mungkin harganya itu kayak Ya agak naik atau turun harganya. Kalau harganya itu tetap stabil sih kalau puyuh, kayak dari kandang mungkin 29 per kilo, harganya tetap stabil, tapi peminatnya itu kurang. Permintaannya itu kurang. Mungkin kalau di puyuh itu mainnya itu di bulan-bulan mau dekati lebaran sama puasa, itu puyuh sampai 40.000 itu gitu per ya? kilo. Kalau sekarang itu cuma 29,30. Kalau itu ngambil untungnya di situ. Jadinya kan harusnya puyuh itu bisa sampai 15 bulan bertahan bertelur. Tapi para peternak itu biasanya di umur 12 bulan itu udah akhir karena ngejar biar produksinya tinggi di bulan yang laku gitu loh, mau puasa gitu, biar produksinya tinggi. Jadi itu keuntungannya bisa di situ. Iya, keuntungan bisa di situ kalau puyuh sih. Ngomong-ngomong soal telur penelur nih Mbak, puyuh ini tuh mulai memproduksi telur itu tuh umur berapa Mbak? Kalau produksi itu umur 42 hari itu udah mulai produksi. Cepet banget ya Mbak? Iya, cepat. Gitu. 42 itu produksi. Nanti kalau umur 50 itu semua udah produksi. Nanti puncaknya itu di umur 70-an sampai 180 hari itu produksinya tinggi sekali. Produksinya tinggi. Jadinya kan waktu produksi tinggi, waktu telur laku-lakunya gitu. Pas. Pas sih, biar untungnya peternak kan gitu Tetap ya. cari untung ya, Mbak. Untungnya banyak. Dari 2000 populasi ini menghasilkan berapa telur sih Mbak tiap harinya? Kalau sekarang ini mungkin cuma 18 kilo. Soalnya kan ini udah tua ya. Oh, udah mau masa-masa Udah mau akhir, 1 bulan lagi ini mau akhir. Ini tuh 18 kilo. Kalau bagus-bagusnya itu dulu sampai 20 lebih dikit. Dan populasi 2000 itu juga tergantung manajemen pemeliharaannya sih. Biasanya kan ternak suka kalau kita sering ke kandang ya. Jadi kita sering ke kandang, terus kita ngajak pakan gitu. Kan mereka jadi kayak bangun terus makan, terus mereka kan suka gitu. Oh, ini pemilikku sayang. Iya betul. Kan jadi ya. Tengok. pengen dimanja-manja gitu ya. Kalau nggak ditengok kan mereka ya pasti sing duwe tak mati kok. Betul. Iya, Makanya tadi waktu kita ke kandang dengar suara musik nggak? Oh iya, Iya. bener banget. Itu salah satu fungsinya juga nih. Iya, itu biar nggak stres. Kak, kan kita nggak tahu ya, kadang kebetulan ini kan jauh dari pemukiman ya. Ini udah lain semua. Kalau ada orang lewat, terus ada yang nebang kayu gitu, biar nggak stres. Mereka tuh udah sering dengar suara gitu loh. Jadi kalau ada orang masuk gitu, oh ya wis kulino lah, Nggak kaget gitu iya ya. nggak kaget. Jadi produksinya nggak turun. Kalau puyuh tuh rentang itu sih mudah stres kalau dengar suara-suara yang bising gitu. Jadi kalau udah sering dengar suara mereka ya udah kayak biasa aja gitu. Jadi nggak stres. Berarti itu berpengaruh sama kualitas telurnya itu ya Mbak ya? Produksinya. Oh, produksinya. Produksinya. Kalau stres, kalau
Kalau lebaran itu Iya. itu kan banyak mercon Mbak, Iya, itu. Iya, bener. Nah itu mesti 1 hari sampai 3 hari itu drop Turun. produksinya, turun langsungan. Kan ini kan mungkin kan ada balon-balon itu toh. Itu kalau itu produksinya turun sih mungkin 1 sampai 3 hari, tapi juga nggak terlalu drastis, Signifikan. tapi tetap turun kalau lebaran itu. Padahal pas lebaran ini ya permintaannya lagi. Iya, lagi. Iya, mungkin di itu aja sih, di mudah stres puyuhnya. Mbak, ini Ajeng sama Bang Sony itu salvok ini kok peternakannya bersih sekali ya Mbak ya. Ini Mbak Daya tuh setiap hari kesini gitu bersihin gitu. Kalau kesini tiap hari ya, tiap hari emang ke kandang. Monitoring gitu Iya, ya. tapi kalau bersihin kotoran tuh cuma 2 hari sekali. 2 hari sekali baru bersihin. Tapi bersih banget ya. Bersih banget. Kalau disapu ya mungkin sehari sekali aja sih, pagi gitu nyapu aja gitu. Kalau kotoran 2 hari sekali. Nah, ngomong-ngomong soal kotoran nih, Mbak. Kotorannya puyuh itu bisa dimanfaatin nggak sih? Bisa. Oh nggak dibuang gitu aja berarti? Enggak. Kalau kebetulan ini kalau kotoran puyuh ini tak buat pupuk. Nanti buat pupuk. Nanti bisa dimanfaatkan di warga sekitar sini buat, kan banyak yang nanam cabai gitu. Nah, Iya. itu dimanfaatin buat tetangga-tetangga sih. Tapi ada campurannya nggak Mbak? Ini kan kebetulan dikasih enggak kotoran tok gitu loh, ada skamnya juga. Nanti didiemin kayak 1 minggu gitu, baru dibuat nanam Kayak gitu. buat kompos pupuk biasa gitu Iya, kompos biasa. Tapi didiemin dulu biar enggak terlalu nyengat amoniaknya itu. Mbak ini pakannya itu sama kayak ayam atau gimana Mbak? Kalau pakannya itu kandungannya itu ya, kalau kandungannya itu hampir sama sih sama ayam petelur gitu. Tapi kan kalau kebutuhannya dari ternaknya itu sama. Tapi kalau pakan puyuh itu biasanya proteinnya lebih tinggi. Ya, biar telurnya hasilnya bagus. Tapi kebanyakan itu protein dari, kan ini pakannya juga dari pabrik ya. Itu mungkin kan proteinnya tinggi jadi banyak protein yang kebuang juga lewat proses itu. Iya. Nah, Mbak, selain main di puyuh, ada jualan lain nggak? Atau bisnis lain gitu? Kalau sekarang sih buat sampingan itu juga jual beli pakan. Oh, Iya, pakan puyuh. pakan puyuh ada, pakan petelur ada juga. Oh gitu. Iya. Oh iya di sini tuh Iya. menyediakan telur puyuh, Bibit puyuh, juga pakan ada. puyuh, pupuk organik yang tadi, Iya. sama puyuh Puyuh akhir. akhir. Oh, Ini puyuh akhir nanti masuknya ke lampungan-lampungan gitu. oh gitu. Iya, Aduh, warung bisa makan. jadi menu ini tambahan Iya. buat angkringan loh ini. Iya, buat Oh, angkringan gitu. gitu. Berarti nggak dibuang gitu aja ya, tapi ada ini ya Mbak pemasaran. Iya, ada pemasoknya juga. Nah, kalau bibit nih, Mbak, Ya. itu dapatnya dari mana? Apa kita netesin sendiri atau dapat dari luar? Enggak, ini kemarin tuh ada rencana mau ada itu netesin, tapi belum sempet terlaksana. Itu kalau bibit tuh ngambilnya itu pernah dari Ambarawa, itu pernah dari Sleman pernah. Sini rencana besok itu mau coba yang dari Kebumen. Itu mau coba yang dari Kebumen. Kayak masih nyoba-nyoba sih mana yang bagus gitu, kayak belum, kan pengen nyoba katanya kok ini bagus, terus pengen dicoba gitu sih, kayak mana yang Terus, bagus dulu gitu loh, kayak cari yang emang bagus gitu. Jadi planning ke depannya mau netesin sendiri. Iya, mau netesin sendiri sih besok. Cobain ya. Amin. Besok beli bibit di tempatku. Boleh. Boleh. Kan Jadi kalau pelihara. distributornya aku. Mbak ngomong-ngomong soal ini penjualan telur inilah, pokoknya bibit, pakan, pupuk organik sama puyuh akhir itu pemasarannya gimana sih dari Mbak? Kalau pemasarannya itu lewat online, kayak itu di Facebook itu kan banyak komunitas-komunitas itu ya. Apa cuma emak itu ya? Iya, itu komunitas itu biasanya itu malah bermanfaat, kayak bapak-bapak, ibu-ibu yang di Oh, dalam gitu. itu loh. Heeh. Ya itu kayak ikut jual gitu, kayak promosi gitu. Nanti ninggalin nomor telepon, nanti mereka hubungi gitu. Kalau enggak juga ke pasar-pasar itu kayak nawarin kayak mau enggak ya Bu kalau dititipin telur gitu. Biasanya kita prosesnya kalau dari aku sih nitip telur dulu, nanti kalau laku baru
bayar gitu, nganter telur selanjutnya bayar yang kemarin gitu ke pasar. Terus sama buat sayur-sayur itu, sama yang buat sate telur puyuh itu yang di angkringan itu loh. Betul. Masuk. Besok kaleng-kaleng ya kalau Boleh, boleh banget. Ini aja mau aku deh ini ya. iya. Mbak, Ambil. itu kan pemasaran secara online. Berarti Iya. itu dipaketin ya telurnya? Mungkin kan komunitasnya yang ikut yang daerah Magelang sini sih. Oh, gitu. Iya. Yang deket-deket dari dulu. Magelang. Dari Magelang sini. Soalnya kan puyuh juga nggak tahan lama ya. Itu cuma 2 minggu itu harus keluar dari kandang. Soalnya kan masih nggak tahu di sana itu lakunya berapa minggu gitu. Mungkin cuma tahan sekitar 1 bulanan. Jadi kalau 2 minggu itu harus keluar dari kandang. Emang Mbak mau tanya, emang harga 1 kilo telurnya itu berapa sih? Kalau puyuh, kalau normalnya itu di 33. Normal itu kayak harga normal standar gitu. Itu Kalau lagi 33. Ini Kalau rame. lagi Maaf, rame permintaan itu lagi. 38 sampai 40 itu. Keren nih. Harganya itu ya ini, kalau puyuh itu kayak harganya itu lebih tinggi dari telur ayam. Nah, ini mungkin jadi salah satu alasan Mbak Iya, Daya buat ngambil ini. ngambil puyuh. Oh, gitu. Kayak mudah pemeliharaannya, kan mudah ya. Lebih kayak mudah nih Mbak lebih daripada telur. mudah, lebih ringan. gitu. Kalau cewek kan ini kan nggak terlalu berat ya. Iya sih, benar-benar. Bersihin kotorannya juga mudah, terus ringan. Manajemennya juga ya, kita itu kayak ngasih vaksin semua itu lewat air minum, kayak vitamin itu lewat air minum, jadi nggak susah gitu. Bersihin kotoran cuma 2 hari sekali, terus ngasih pakan tiap pagi sama sore. Tapi biasanya itu kalau beternak itu ngasihnya sekali aja gitu. Tapi kalau aku sih tetap 2 kali sehari biar sering kandang gitu. Kontrolin. Sama kalau panen tetap sehari sekali aja, panen sehari sekali, cuma gitu aja di kandang. Hebat banget ya Mbak Daya nih. Tapi Mbak itu maksudnya tuh ini bener-bener ngerintis dari awal, apa orang tua pernah punya usaha kayak gini gitu, gimana Mbak? Ya sebenarnya itu orang tua nggak ada basicnya di peternakan sama sekali. Dulu itu pernah mau coba ternak sapi itu mati, kayak emang nggak ada basicnya di peternakan sih gitu. ya, kayak terus ya awalnya cuma nyoba-nyoba mau gabut gitu loh. Kalau di kampus kan ya belajar ya, kelas, habis itu kan ada tugas kerjain, terus pulang kayak nggak ada kegiatan. Gabut ya itu waktu di kampus, gabut banget ya, main apa, terus kok tiba-tiba ada fasilitas kampus kayak gitu, dimanfaatkan gitu. Jadi Walaupun kayak awalnya terpaksa, Ya benar ya. biasanya yang terpaksa itu lama-lama malah terbiasa. jadi malah suka gitu. Suka, kayak seneng kok. Ternak itu enak, seru, asik ya. Berarti ini keren banget ya Mbak Daya ini tuh, maksudnya istilahnya bisa memanfaatkan fasilitas kampus dengan benar. Iya. Juga dari kampus ini mendukung. Nah. Oh. Kemampuan Bang Tani the best sih. Iya, benar. besok itu Siswanya harus pengen apa didukung terus. iya. Betul banget. Jadinya bisa maju sampai sekarang. Gimana? Dik? Mau nyoba? Tertarik sih, ini asik, tertarik dan asik kok ya. Nanti Ajeng mau bilang sama ibu deh. Nanti jangan lupa bilang ini langsung buat aktivitas besar. Siap. Bisa ambil bibit di sini ya. Boleh. Makanya Langsung juga aja. bisa. Nunggu dulu peternakannya dibangun. Iya betul juga. Nunggu cerita dulu dong. Masa langsung bangun? Iya sih. Iya betul. Oh, Mbak, ini modal usaha dari peternakan ini gimana, Mbak? Kalau dulu itu modal awal itu kan dari kayak nabung. Awalnya itu dari jual beli ayam Jobar, DS Jobar, terus budidaya Jobar kan ada untungnya juga. Terus habis itu kayak jual, saya tuh juga pernah jual beli itu pemasok telur ayam ke pasar. Awalnya telur ayam, mainnya itu di ayam sih sebenarnya. Enggak sih ya pokoknya ya. Terus itu kayak nabung gitu, terus bisa bangun puyuh yang di kampus, belajar yang itu, usaha di kampus itu. Lama-kelamaan itu terus ada program dari kampus. Dari kampus ada program PWMP namanya. PWMP. PWMP itu apa, Mbak? PWMP itu penumbuhan wirausahawan muda peternakan. Jadinya itu dari kampus ada program itu buat
mahasiswa yang emang niat dan berminat untuk berwirausaha. Nanti didukung dari kampus, kayak diberi modal, diberi amanah untuk mengelola uang gitu, Iya. untuk modal usaha gitu. Kemudian kan puyuh jadinya tak ikut aja coba po ya buat ngajuin itu, buat ngajuin proposal ke kampus. Kok alhamdulillahnya itu di ACC sama kampus. keren Jadi buat banget. nambah modal ini. Akhirnya nambah ini di rumah. Awalnya itu 4.000, tapi Ya. yang 2.000 udah di akhir. Heeh. Sekarang tinggal 2.000 ini, ya. Oh, modalnya berapa itu Mbak dari PWMP itu? Kalau dari PWMP itu Iya, keren. dari turunnya itu 25 juta. Banyak ya, Iya, mahasiswa lumayan. loh Oh, itu. betul. Mahasiswa Mahasiswa. dapat 25 juta buat modal usaha. Itu sangat beruntung sih. Iya. Dapat suntikan dana segitu. Betul sekali. Emang syaratnya tuh apa sih Mbak? Kalau ikut Iya, program itu, Mm-mm. itu tuh sebenarnya yang pertama itu harus niat sih, harus niat berwirausaha. Terus habis itu harusnya itu berwirausaha di sekitar pertanian atau peternakan. Syaratnya itu mudah sih. Terus kita ngajuin proposal, terus nanti ikut seleksi dan wawancara itu aja. Sebenarnya prosesnya itu nggak sulit, kayak mudah. Yang penting itu kita Telaten. niat. Kita niat terus tanggung jawab gitu. Besok mau masuk program Enggak, kayak gitu. Iya, Nggak usah pakai fasilitasnya itu nanya bagus itu, itu. mantap Sonia. Iya. Oh, terinspirasi dari Mbak Daya ini nih, Ajeng nih. Gitu. Iya. Apalagi ya ini? Jadi mimpi ke depan itu apa? Planning ke depannya nih. Kalau kedepannya sih yang paling deket itu pengennya penetasan. Pengen netesin sendiri gitu. Tapi kan belum terlaksana juga, kayak belum ada tempatnya gitu. Terus ya terus semoga lah tahun depan bisa ada Amin, penetasannya. Ajeng ajarin ya Sih. Mbak ya, besok ya. Boleh main aja ke kandang. Oh, Mbak Dani keren banget ya, Bang Sonia. Keren Secara kan fresh graduate gitu loh, langsung sudah bisa lulus Baru sudah kemarin. udah punya usaha, ini keren banget. Cewek, Mbak. cewek Ya enggak, semua cewek cowok tuh sama, tergantung niatnya. Oh, Jadi, aduh. tergantung niat. Kalau niat bisa, semua bisa kok. Tapi Mbak Daya di sini controlling sama monitoringnya itu sendiri apa gimana Mbak? Atau kita bersama? Sendiri kayak kan cuma kalau malam nggak ditungguin kok, enggak, ini ditinggal aja, nanti udah ada ini radio itu ada musik udah sampai pagi nih ya. sama musik. itu 24 jam nggak berhenti musiknya, 24 jam hidup terus. Itu mungkin pagi aja habis subuh itu ke kandang, nanti pulang dulu terus ke kandang lagi, kalau enggak sambil ke pasar ngantar telur terus kayak jual beli telur gitu. nyantai kerjanya Santai ya, enak. nyantai Saya tapi duitnya datang Iya, ngalir ini. iya enak jadi peternak itu gini, kalau saya sendiri ya gini banyak, Iya. terserah kita ya. untung Tapi rezekinya kan diambil. Betul. Sambil belajar juga. Sambil belajar minat ya mau pelihara puyuh. Nah, Nggak kemarin usah tuh ditanya Mbak, minat kalau lah. maunya itu sudah punya sapi, sudah punya kambing. Atau ini kayaknya mau Unicorn. Enggak tahu, bukan. Apalagi ya? terus nggak tahu mungkin kayaknya Unggas ya? mau ini deh, coba ke unggas. Unggas ini Heeh. besok nyoba. Soalnya imut lucu mengemaskan. Udah suka pemeliharaannya juga. Yang Jadi begitu kan menggemaskan Bu. Mbak, ini panen telurnya jam berapa ini Mbak? kalau panennya itu sekarang itu pagi hari sih. Pagi hari. Jam Iya. berapa itu Mbak? Pagi itu mungkin jam 8-an tuh. 8 pagi. Iya, soalnya kan pagi harus kasih pakan, habis itu ngantar telur ke pasar-pasar. Langsung Mbak. Pagi itu ngantar telur dulu. Nanti habis ngantar telur baru panen. Berpanen. Ini aja masih kurang telurnya kalau dari kandang Masih sendiri. kurang? Masih kurang. Itu kalau aku tuh sekarang itu ngambil telur dari luar itu satu minggu itu paling 20. 20 kotak, 200 kilo dari luar. 200 kilo. Kurang ini kalau telur dari ini kan keluarnya cuma 18 kilo. Masih kurang sih, tapi di rencana mau besarin ini, tapi ya nunggu ada dina dulu sih. Iya sih. Pelan-pelan. Pelan dulu ya, baru mulai
Siapa tahu besok Nyonya mau nyuntik kayak gitu. Boleh. Ya nanti ya Boleh. Ajeng bisikin itu ibu. Omset dari usaha ini berapa mbak? Kalau sekarang dengan 2000 ini, kalau omsetnya itu sekitar 15. 15.000. 15. Apa ya? 15. Ya kalau 15 sih kalau di 2000 ini. Baru 2000 populasi loh. Ya. Dulu padahal 4000 ya. Iya. Wah 2 kali lipatnya tuh. Dulu kalau masih mahasiswa itu 4000. Wah, Wow, keren nggak banget. pusing Mbak antara tugas kuliah sama ngurusin Cara adik-adik baginya Unyu di dalam gimana juga. tuh mbak? Karena seneng sama ternak, jadinya kayak oh, ya seru. Soalnya kan di kampus mungkin kampus capek gitu kan. Oh ya wes balik nih rumah ki wes. Ya seneng gitu kalau lihat semangat sih. Pertama ya semangatnya kan ada uang. Kan kuliah butuh uang juga ya. Gitu. Bener. Ya, Walaupun semangat. di perbankan beasiswa ya. Ah, dapat beasiswa gitu. Tapi kan nongki-nongki gitu ya. Iya, Cantik kan gitu. foto. Main juga ya. Aduh, Iya, cewek. semangat uang. Iya, kan kita butuh uang nggak? Betul. Realistis ya. Realistis pes. Makanya terus jadi rajin itu karena awalnya kelihatan untung sih. Lumayan itu. Bukan kelihatan lagi sih. Iya, emangnya udah dapet. Intinya Tresno Jalaran Soko Kulina. Ya, benar itu. Bener. Oh. Apa nih? Rumah, namanya rumah telur. Iya, rumah telur. Oh, rumah telur. Soalnya kan nggak cuma jual beli telur puyuh, kayak ada telur ayam juga nyediain itu. Oh, gitu. Tapi yang baru dikembangkan baru ini Ya, populasi. puyuh. Kalau telur ayam tuh ngambil dari luar gitu. Harganya biasanya berapa mbak? Dapat dulu. Telur itu sih nggak mesti ya kalau telur ayam tergantung permintaan. Kalau baru ada permintaan baru boleh mau besok bisa nggak antar telur ke sini gitu, nanti diantar gitu. Sekarang lebih fokus ke puyuh dulu sih Di fokus dulu ya kalau misalkan Satu emang dulu. udah baru besok rambah yang lain. iya fokus puyuh dulu. Mbak Jaya, ketika mulai usaha ini, reaksi atau tanggapan orang tua Mbak Jaya itu seperti apa sih? Sebenarnya itu awalnya itu orang tuh nggak tahu ya kalau Nggak tahu nih. usaha ini nggak tahu, kayak taunya di kampus kan banyak kegiatan ya kayak pemeliharaan kan taunya Praktik gitu ya? praktikum, taunya kan aku ikut di kampus gitu nggak sampai usaha gini, nggak tahu sih orang tua. Awalnya itu cuma tahu kayak bilang mak aku mah jual beli ini apa DOC ayam Joper gitu. Awalnya di situ kan dia mulai jual beli yang murni mandiri ya itu awalnya itu sama pemeliharaan ayam Joper itu. Tapi kan itu juga masih terikat kampus, nggak murni usaha gitu. Habis itu kayak udah keluar dari asrama, kan di kampus itu ada asrama 2 tahun, di kampus itu di asrama 2 tahun, jadi kan orang tua nggak tahu ya kegiatan kita di kampus ngapain. Yang penting kan kita di kampus belajar gitu kan. Terus akhirnya setelah keluar itu baru tahu kayak kok nggak sering di rumah gitu. Terus baru cerita sih besok mau rencana itu mau pelihara puyuh di rumah. Lah kok teka-teka gitu. Lah teka-teka kok main puyuh nih piye ceritanya gitu. Lah awalnya itu Pikirannya bukan dari mana gitu kan? iya, soalnya kan belum pernah sama sekali tuh cerita puyuh di rumah gitu loh. Jadi kan mesti ayam petelur, terus ayam Joper, soalnya kan di situ semua gitu loh. Terus habis itu kaget itu, terus ya, kemarin nyoba-nyoba itu apa pelihara puyuh kok kayak untung Maya nih kisah sampai saru gitu. Terus habis itu bilang terus izin gini-gini terus mau bangun di rumah gitu. Akhirnya ya nggak apa-apa nyoba. Ini awal mulai ini modalnya itu saya pinjem loh, aku pinjem loh, pinjem modalnya itu pinjem buat bangun puyuh, bangun kandangnya itu awalnya itu pinjem uang habis sekitar 22 juta bangun ini itu pinjem. Terus ya keuntungannya awal puyuh ya cuma bayar utang kayak untung ya usah nyicil utang gitu. Keuntungannya berapa mbak?
Kalau dulunya itu ya 4 jutaan gitu. Kalau dulu kan masih banyak ya, terus uangnya ya buat bayar utang gitu. Terus sama kan puyuhnya juga nuruninnya awalnya kan belum ada PWMP itu ya. Jadi kan awalnya kayak sebenarnya kalau dibilang tuh orang tua aku itu ya bilang kok kemendel sih kak, terlalu berani banget gitu loh. Kok lu wedok kok wani-wanine gitu loh, kayak wis wani. Skeptis duluan ya. Kayak kok udah berani hutang dengan nominal segitu kan belum ada penghasilan ya. Kok udah berani hutang segitu gitu, kayak kagetnya mungkin orang tua di situ. Tahu-tahu itu pelihara puyuh, ditanya modalnya dari mana, bilangnya hutang. Itu karena mereka tuh kayak kagetnya di situ ya. Terus akhirnya ya tak ceritain gini akhirnya ya Dari awal gitu. ya dukung. Terus akhirnya nambah hutang buat bangun ini. Terus habis itu untungannya itu buat nyaur hutang, tapi alhamdulillah nih udah lunas, hutangnya tinggal punya mandiri sih. Tuh, berarti awalnya emang ada ketakutan sama kaget gitu ya dari orang Iya, tua. nggak bilangnya itu soalnya kan niat, Heeh. kepengen, tapi kan nggak ada modal. Terus meh bilang ya kasihan kan orang tua kalau minta modal. Akhirnya iya, tapi itu dimarahin ya modalnya kata. Soalnya nggak oleh kamu ini, apa bagi omong gitu. Harusnya itu izin gitu. Nek ditanya meh utang gini. Tapi kan yo awalnya nggak berani izin, soalnya kan lumayan juga sih utangnya. Terus akhirnya ya perlahan-lahan ya langsung Balik modal. nutup sendiri sih Sama utangnya mendukung juga ya dari orang tua. akhirnya ya sekarang udah mendukung. Nah, Mbak, belum lanjut lagi. Kan tadi biar bisa cerita ke Nyonya. Ya, Itu modal awal sama mungkin alat-alat apa aja sih Mbak yang dibutuhin kalau buat puyuh pelihara puyuh? apa mau lihat ke dalam? Boleh banget. Boleh Mbak, boleh. Boleh. Boleh, boleh banget. Ya, Yuk. kalau mau lihat. Oh, ini. Iya, kalau modal awal tuh mungkin kalau baru pemula ya, tuh mungkin pelihara kalau masih coba gitu 500 gitu modalnya itu butuh 9 jutaan. 9 juta ya. Kalau puyuh itu iya, soalnya pilih puyuh itu juga karena kita nggak perlu modal yang terlalu tinggi. Jadinya dengan modal sedikit tuh udah bisa beternak gitu dengan populasi 500 ekor. Kalau kebutuhannya tuh mungkin kan bangunan kandang ini. Ya. Itu cuma butuh ini satu set kandang ini itu udah lengkap sama tempat makan udah ada. Tuh. Minum juga udah ada. Jadi udah Itu satu ini ya. Satu set udah satu set gitu. Jadi beli satu set kandang itu udah ada tempat makan, tempat minum. Kalau kebutuhannya cuma ini, mungkin ada itu tandon air. Kan airnya terus ya ini. Iya. Mungkin butuhnya itu tandon gitu. Mananya di situ kan. Iya, ngalir ini dari tandon itu. Butuhnya ini. Kalau ya itu aja sih kebutuhannya puyuh. Pemeliharanya juga mudah. Simpel ya Mbak sebenarnya Mbak. Iya, milihnya puyuh itu karena simpel. Kayak ngasih pakan ya udah ini kan udah mudah toh, tinggal sok-sok gitu. Bersihinnya itu mudah ya. Ini tinggal ditarik. Oh. Baru tahu. Terus nanti kan pakai angkong toh, terus ya tuang di angkong tuh udah nggak susah. Jadi kayak kan nggak kotor juga toh kita. Soalnya kan Bersih nih makannya. soalnya kan pakai sarung tangan udah tinggal diambil pakai spot gitu. Ini udah kita nggak langsung nyentuh kotorannya juga sih. Sama ini Mbak. Hal-hal yang sebagai titik kritisnya di ternak puyuh itu apa? Kalau di puyuh itu mudah stres itu. Jadinya kan di sini ada itu pakai musik biar nggak mudah stres. Terus sama penyakit. Kalau puyuh itu udah satu kena penyakit, itu semua itu kayak mudah banget. Nular di sini tetap harus dijaga terus. Kayak kita lihat satu yang senat gitu, kayak pilek gitu udah mulai pilek, itu langsung kasih vitamin. Kalau enggak kalau dari kampus kan kita diajarin kayak buat ramuan-ramuan herbal gitu toh. Nah itu kalau enggak pakai ramuan herbal gitu kayak dari temulawak gitu biar daya tahan tubuhnya itu semakin kuat gitu sih. Kayak kalau pemeliharaannya tuh mudah banget kok kalau rencana mau pelihara sih.
Oh, Pasti udah Di tertarik Soalnya nih banget ini. sebenarnya pasti. Mbak, ini seginya tuh berapa ekor tuh, Mbak? Isinya Kalau ini tuh populasinya itu 20 sampai 25 ekor. per ini ya? Per ini kalau aku sih tak isi 125 per set ini. 125. Jadi kan kalau beli juga nggak makan tempat. Betul. 2000 aja cuma segini toh. Oh, Kita nggak terlalu banyak. terlalu luas ya. Nggak terlalu banyak makan tempat. Ini bisa lewat sini ya, ini kepalanya. Iya, ini keluar dari sini sih paling kalau minggu. Oh, Bunci yang Mbak kecil-kecil ini. Oh, Mbak, ini telurnya ini lewat mana Mbak panennya Mbak? Nih, Oh, Ya. kelihatan. iya. Soalnya kalau nggak Bisa dibuka ternyata. takutnya ini kalau nggak ditutup itu kan nggak tahu ya, soalnya malam nggak dijaga ya ini. Malam ditinggal, takut kalau ada tikus atau apa. Kalau gini kan udah ketutup ya, jadinya aman dari tikus. Udah aman kalau ditutup. Ini kan modelnya kan dari sana nanti turun ke sini toh. Soalnya ini kan miring ya, katanya miring, jadi turunnya turun. Ditutup biar enggak kalau ada tikus, kalau ada apa itu enggak makan. Tapi Mbak, sebelum dipasarkan nih telur suyunya itu, Ya. apakah ada tahap penyortiran telur Mbak? Itu penyortirannya tuh sekalian waktu pemanenan sih. Oh. Kalau telur kan biasanya ada yang kasar gitu ya. Kayak gimana tuh Mbak contohnya Mbak? Kalau yang kasar itu, Yang kecil-kecil kayak gini juga oh Mbak? itu enggak. Kalau kasar gini, Boleh dipegang nggak Mbak? boleh boleh. Itu kan kasar ya. Oh iya. Ini kalau kasar itu enggak dimasukin ke dalam kotak. Ini kan halus. Kalau kasar ini nanti itu langsung udah pecah gitu loh. Kasarnya. Oh enggak. Ini, Oh yang ini. Ini yang kasar. Ini kalau ini sekalian langsung bisa aja. Nanti Enggak kalau diamplas gitu enggak? Oh enggak dong, nanti mah tambah tipis pecah nih. ini mungkin nanti larinya itu Ke perut sendiri. enggak kebetulan tuh enggak bisa telur ya Pak. Malahan. Kok bisa Telur ya. Oh. Terus kalau ini tuh biasanya ke ini yang sate-sate itu loh. Kan mau dengan harga yang lebih Murah. jadinya mau mereka. Kalau biasanya ini udah di akhir yang kayak gini. Soalnya kalau dimasukin takut bawa-bawa pesta nanti kalau nggak cepet laku kan bau ya, yang kalau udah di bawah kan bau gitu loh. Takut pasti busuk. Kirain tadi masuk ke perut sendiri. Terus ternyata nggak suka cuma produksi aja Iya. Mbak ya. Di rumah itu nggak ada yang suka telur Loh. semua. Orang tua juga nggak suka. Ini tuh masuk kasar ya Mbak? Kalau enggak kalau ini Tapi selisih berapa Mbak dari yang telur bagus sama telur yang enggak, cuma mungkin satu panenan ini yang kasar itu cuma sekitar 3 butir, Oh, 4 3 butir. Dikit yang kasar itu. itu kembali lagi sama manajemen ini ya Mbak? Enggak, kalau telur ini Oh iya. ini tuh karena biasanya kalau kasar itu karena puyuhnya udah tua. Oh. Ini kan udah tua ya. Kalau Kalau dulu menu enggak. akhir gitu ya. Udah mendekati masa akhir, jadinya kan untuk memproduksinya mereka kan udah kayak kurang gitu. Jadinya banyak yang ini udah setah kalau gitu. Ternyata sesimpel itu ini. Iya, simpel banget toh. Lucu banget ini. Itu ayamnya. Nontonin dulu. Jangan dong. Dulu. Ini target pasarnya berarti ibu-ibunya Mbak? Ibu-ibunya bapak-bapak yang Mbak tadi itu yang di Facebook itu. Dagang pasar sih. Seringnya sekarang ke pasar gitu sama yang laris itu yang sayur-sayur itu loh. Memang sayur. Kayak keliling itu. Itu kan ada puyuh yang udah direbus terus dibungkusin 5 atau 10 secara plastik itu tau? Iya, Nah, iya. itu sih. Itu kalau tiap hari itu 20 kilo. Lumayan coba. 20 kilo itu setiap hari. Produksinya 20 kilo telur rebus itu. Berarti ini cocok banget ya usaha puyuh ini ya. Banget. Lagi perintis ya. Ya, betul betul. Pewaris ya. Perintis juga bisa kok. Semua dari merintis. Mbak Ram, Bentuknya. Mbak ada pesan nggak sih untuk generasi muda biar semangat untuk berternak ya? Betul. Apa ya pesannya? Berwirausaha gitu. Pesannya ya kayak Mungkin bisa disampaikan oh ya sana. bingung juga ya pesannya.
Mungkin sepengalaman Mbak dari Aset ya. oh, kalau pesannya dari aku sih kayak kita itu nggak punya modal itu nggak apa-apa ya. Yang penting itu kayak kita niat, terus kita tekun, terus semua itu modal itu kayak bisa masuk ke kita gitu loh kak. Dulu kan juga aku nggak punya modal ya, tapi karena ada niat, jadinya kayak kita niat terus kita berani ngambil resiko. Semua itu kayak mesti ada. Kan kalau nggak berhasil kan ada pengalaman gitu toh. Tapi semua itu mesti ada hasilnya sih. Anggal kita niat, terus kita tekun, terus semua ada hasilnya. Keren banget nih, keren banget. Luar biasa. Soalnya Mbak Daya diajarin itu dong. Apa? Oh, Itu slogan. bener, slogan apa itu? Jadi kita ada slogan Mbak. Kalau kita bilang cangkir tani, dijawabnya berbincang, berpikir, bertanya. Oh, bincang? Ini kan? Berbincang, berpikir, bertanya. Oh, oke. Yuk, Bisa? bisa dong. Kita mulai ya. Ya. Cangkir tani. Berbincang, berpikir, pertanian.